Halo guys, bagaimana kabarnya nih? Pastinya baik dong ya. Kali ini Mimin akan men-spoiler nih tentang alur cerita dari Kimetsu no Yaiba season kedua. Kimetsu no Yaiba adalah anime yang menarik nih, di mana ada manusia bertarung dengan iblis. Movie-nya sendiri bahkan menduduki peringkat pertama nih guys, dengan penjualan tiket sebanyak 32,4 miliar yen. Wah, lumayan banyak juga nih ya. Movie-nya sendiri juga sangat seru nih guys, namun sangat disayangkan salah satu pilar dengan kekuatan api atau Rengoku Senjuro harus mati pada saat menghadapi iblis bulan atas atau Akaza. Sebelum Tanjiro sembuh total, dia pergi ke kediaman Shinobu menuju ke rumah Rengoku. Sesampainya di rumah, bertemu dengan adiknya. Dia menyambutnya dengan baik. Namun saat ayah Rengoku keluar, dia marah-marah dan tidak suka. Bahkan dia sempat mengusirnya nih guys. Ternyata ayah Rengoku melihat anting Tanjiro dan dia tahu bahwa orang yang memiliki anting itu adalah orang yang bisa menggunakan pernapasan matahari. Secara refleks karena tidak suka, dia memukul Tanjiro sampai terjatuh. Saat Kyujiro atau adik dari Rengoku mau menolong Tanjiro, dia juga dipukul sama ayahnya nih. Dan ayahnya pun berkata bahwa orang yang memakai anting itu adalah orang yang bisa menggunakan napas dewa pertama kali. Dan napas yang lain hanyalah tiruannya saja. Karena Tanjiro tidak tahu maksud dari perkataan ayah Rengoku, mereka pun bertengkar nih guys. Dan akhir dari pertengkaran itu terjadi saat Tanjiro menyundul ayah dari Rengoku nih. Tanjiro akhirnya mendapatkan petunjuk pernapasan matahari. Namun sangat disayangkan sekali buku petunjuk itu robek di bagian tengahnya. Sesampainya Tanjiro di kediaman Shinobu, dia melihat Hashira sedang menculik wanita untuk dijadikan teman dalam misinya. Tanjiro yang melihat langsung membantu wanita itu melepaskan diri, dan alhasil dia dan teman-temannya yang jadi teman dalam misi Hashira itu. Pilar suaranya orangnya kocak loh guys dan juga tampan. Dia bernama Uzui Tengen, salah satu yang selamat dari klan ninja. Dia bahkan memiliki 3 istri yang saat ini tertangkap oleh iblis saat melakukan mata-mata di dunia hiburan malam, distrik Yoshiwara. Demi menyelamatkan istrinya itu, dia membuat Tanjiro dan temannya menyamar jadi perempuan. Karena penyamarannya jelek, yang diterima cuma 1 orang nih. Tapi yang lain berhasil masuk dan menyamar di rumah Ogimoto dan Kyogoku. Di rumah Tokito ada Oiran Koinotsu. Oiran adalah sebutan untuk wanita malam yang paling cantik nih guys. Sayonara. Okane? Omote to ura tte kaite aru ne. Nande nageta no? Sayonara. Saat Tanjiro membantu membawa barang, dia mendengar beberapa orang yang ada di rumah Tokito sedang menggosip. Kalau wanita mah udah biasa dong ya ngegosipnya. Para wanita itu menggosip tentang orang yang menghilang, orang yang meninggal, dan membahas Oiran Suma. Oiran Suma adalah salah satu istri dari Uzui Tengen Hashira dengan kekuatan pernapasan suara nih guys. Tanjiro mengaku sebagai adiknya Suma, biar para wanita itu juga mau menggosip bersamanya. Ceritanya nih sedang kamuflase guys. Namun dia tidak dapat petunjuk apapun dan bisa jadi cerita itu hanya dimanfaatkan iblis saja. Pilar suara juga membantu distrik Yoshiwara, namun dia juga tidak mendapatkan petunjuk apapun. Yang mendapatkan petunjuk adalah Inosuke, namun dia tidak bisa mengejar iblis itu karena iblis itu bisa berlari melalui langit-langit tembok. Ternyata iblis itu berada di rumah Kyogoku. Walaupun iblis itu menyamar menjadi Oiran yang cantik, Zenitsu tetap saja menyadarinya nih guys, namun dia juga tetap gemeteran dong ya.
Iblis itu menyamar menjadi Oiran Warabihime. Saat Oiran Warabihime memarahi bawahannya dan menjewernya, Zenitsu mencoba menghentikan, dan itu membuat Oiran marah sehingga dia dipukul dan pingsan. Pemilik rumah Kyogoku juga mencurigai Oiran Warabihime. Dia mencoba untuk membunuhnya, namun sayang sekali yang terbunuh adalah pemilik rumah. Setelah pemilik rumah terbunuh, pemilik rumah dijatuhkan dari ketinggian dan tubuhnya pun akhirnya hancur nih guys. Saat pertemuan Zenitsu tidak datang karena dia sedang pingsan. Di pertemuan Inosuke berkata kepada Tanjiro bahwa di rumahnya ada iblis. Tanjiro pun mengambil tindakan untuk menghentikan penyamarannya dan membantu Inosuke. Setelah pertemuan selesai, Tanjiro berpamitan dengan Koinatsu. Dia meminta maaf karena meninggalkan rumah Koinatsu dan telah menyamar menjadi perempuan. Namun Koinatsu tidak marah karena dia sudah tahu bahwa Tanjiro adalah seorang laki-laki. Saat Tanjiro sudah pergi keluar, iblis itu memasuki kamar Koinatsu untuk membunuhnya. Saat di perjalanan, dia mencium bau iblis dari belakang dan Tanjiro pun memutuskan untuk kembali lagi ke tempat Koinatsu. Namun dia terlambat nih guys. Akhirnya Oiran Koinatsu sudah diambil sama si iblis yang menyamar menjadi Oiran Warabihime tadi. Tanjiro meminta untuk melepaskannya. Sang iblis pun menjawab, "Dengan siapa kau bicara, ha?" Setelah itu, dia memukul Tanjiro sampai terpental jauh nih guys. Di pikiran Tanjiro, iblis bulan atas, aku tidak bisa melihatnya. Tenanglah. Bermacam-macam kata keluar dari kepala Tanjiro. Walaupun tubuhnya sudah terasa lemas, dia pun berusaha untuk berdiri. Tali yang mengikat kotak Nezuko pun akhirnya lepas. Tanjiro memutuskan untuk menaruh kotak itu dan bertarung tanpa membawa Nezuko. Setelah itu, serangan dari serangan terus keluar sampai ke jantungnya. Walaupun Tanjiro tertekan dalam pertarungan, dia sangat berhasil memotong selendang dengan wajah Oiran Koinatsu. Uzui Tengen berhasil bertemu dengan salah satu istrinya, namun keadaannya sangat parah karena dia meminum racun agar bisa keluar dari rumah Kyogoku. Pilar Suara merasakan beberapa pertarungan dan dengan cepat dia bergerak dan menyuruh istrinya untuk pergi dari distrik Yoshiwara setelah obat yang dibawanya bereaksi. Dia merasakan hawa pertarungan di bawah tanah dan dia menggunakan jurusnya itu untuk menghancurkan tanah itu. Uzui Tengen menggunakan dua pedang. Kedua pedang itu memiliki daya hancur yang sangat besar, namun tidak ada yang tahu karena tidak ada yang selamat setelah bertemu dengannya. Tanjiro yang melawan iblis menggunakan jurus air mulai kelelahan, dan dia mencoba untuk menggunakan jurus Dewa Matahari. Dia bahkan bisa menggunakan jurus matahari itu 2 kali secara beruntun, dan dia memiliki kesempatan untuk memotong leher iblis bulan atas yang menyamar menjadi Oiran Warabihime. Untuk kelanjutan videonya akan saya bahas di video selanjutnya nih guys. Jangan lupa untuk dukung channel Sedetik Anime dengan cara menekan tombol subscribe di bawah channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi. 離れ離れにはなりません。